saya Nurul Fadilah dengan NIM 2205136421 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau Angkatan 2022A. Di sini saya akan membahas kembali sedikit saja tentang teori intertekstual dan menganalisis 3 buah skripsi yang saya pilih sebagai objek pembedahan saya kali ini dan mencari tahu hubungan antara 3 skripsi tersebut terhadap teori intertekstual. Skripsi pertama dengan judul Kajian Intertekstual dalam Novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firiayaman. Penulisnya yaitu Suryani dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2016 dengan objek karya sastra novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan novel Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firiayaman. Berdasarkan hasil kajian pada skripsi tersebut, pada novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan novel Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firiayaman, terdapat keterjaringan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan pada tokoh utama. Ada yang mempertahankan cinta, tetapi ada juga yang mempertahankan cinta dengan agamanya. Persamaan kedua teks sebagai proses transformasi dengan munculnya novel keterjaringan pada novel ini, di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, hubungan intertekstual tokoh utama pada kedua novel, pembacaan penokohan kedua novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firiayaman memiliki sebuah kesamaan tokoh Zika dan Siti Hawa. Dan yang ketiga, hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa dalam karya Della Firiayaman memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah. Selanjutnya skripsi yang kedua dengan judul Kajian Intertekstual Novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe dan novel Menari di Atas Awan karya Maria Asarjono dengan penulis Apriani Muharromah dari Universitas Widya Dharma Klaten tahun 2017 dengan objek karya sastra novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe dan novel Menari di Atas Awan karya Maria Sarjono. Berdasarkan pilihan skripsi yang kedua tentang kajian intertekstual pada novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe dengan novel Menari di Atas Awan karya Maria Asarjono. Hubungan intertekstual antara novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe dengan novel Menari di Atas Awan karya Maria Asarjono, bahwa novel Menari di Atas Awan tersebut merupakan hipogram untuk novel Cinta Berkalang Noda. Hal itu terbukti dengan adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Cinta Berkalang Noda yang sudah lebih dulu diekspresikan oleh Maria Asarjono yang berjudul Menari di Atas Awan pada tahun 1999. Kemudian ditransformasikan oleh Mirawe pada novelnya yang berjudul Cinta Berkalang Noda pada tahun 2000. Skripsi yang ketiga dengan judul Kajian Intertekstual Cerita Panji Gandrong Angreni dengan roman Chandra Kirana yang penulisnya yaitu Munawaroh dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 dengan objek karya sastra Cerita Panji Gandrong Angreni dan roman Chandra Kirana. Dan pada skripsi terakhir terhadap hubungan intertekstual dalam cerita Panji Gandrong Angreni dengan cerita Chandra Kirana. Panji Gandrong Angreni sebagai teks hipogram ditransformasikan pengarang dalam bentuk Chandra Kirana. Keduanya terdapat hubungan intertekstual berupa penolakan data dan pengukuhan konvensi. Penolakan Chandra Kirana terhadap konvensi Panji Gandrong Angreni terdapat dalam bentuk ekspansi dan modifikasi. Ekspansi terdapat dalam bentuk perubahan bahasa yang digunakan, yakni dari perubahan bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia. Modifikasi terdapat dalam penolakan pengarang terhadap pelaksanaan poligami, pelaksanaan pernikahan dengan status sosial yang sama,
penolakan konsep moksa dan pemunculan konsep reinkarnasi. Adapun pengukuhan konvensinya dari Panji Gandrung Angreni oleh Chandra Kirana terdapat dalam kesetiaan terhadap junjungan dan pasangan hidup, sifat kepahlawanan, latar keagamaan cerita Panji Gandrung Angreni, penggunaan 3 latar, penggunaan sudut pandang ganda, dan rangkaian alur dalam cerita Panji Gandrung Angreni. Sekian dari video saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.